Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, selawat beriringan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 6 fikih ibadah ingin menyampaikan materi tentang salat sunnah. Sebelum kami membacakan materi, lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Dina Felian, NIM 2121096 selaku moderator di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu pertama Santi Novitasari dengan NIM 2121107 dan Amin Abdul Haris dengan NIM 2121120. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Santi Novitasari dengan NIM 2121107. Kepada Santi Novitasari kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Santi Novitasari dengan NIM 2121107 akan membacakan materi tentang salat sunnah rawatib, salat tahajud, dan salat tarawih. Yang pertama yaitu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk mengiringi salat fardu. Salat sunnah rawatib terdiri atas salat qabliyah, ba'diyah, juga muakkad dan ghairu muakkad. Waktu salat rawatib dikerjakan sebelum salat wajib atau setelah salat wajib yang disebut salat qabliyah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada salat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Waktu salat sunnah rawatib ini juga terdiri dari beberapa pembagian. Yang pertama, salat sunnah rawatib muakkad sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Jumlahnya yaitu 12 rakaat. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad, jenis salat yang tidak begitu ditekankan. Poin B, salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Salat ini dikerjakan dengan jumlah rakaat yang genap, minimal 2 rakaat. Secara etimologi, kata tahajud berasal dari kata al-hujud, yang artinya bangun dari hidup pada malam hari. Secara definisi, salat tahajud yaitu salat yang dikerjakan pada malam hari, yang dilaksanakan setelah tidur terlebih dahulu. Keutamaan salat tahajud sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-6, yang artinya sesungguhnya bangunkanlah waktu malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih terkesan. Yang ketiga, jumlah rakaat salat tahajud. Salat tahajud dikerjakan dengan jumlah rakaat yang genap dengan minimal 2 rakaat dan dapat pula dikerjakan sebanyak yaitu 2 rakaat, 4 rakaat, dan 8 rakaat, 12 rakaat, dan seterusnya. Niat salat tahajud adalah salah satu rukun dalam salat tahajud yang niatnya yaitu usalli sunatan tahajud rakaatun lillahi ta'ala. Yang C, salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih kadang-kadang disebut tarawih atau tarwih adalah salat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwijah yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Waktu pelaksanaan salat sunnah ini adalah selepas salat isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Yang kedua, rakaat salat tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih bermacam-macam.
Ada yang melaksanakan yang sebanyak 8 kali, yang dilaksanakan dengan 2 rakaat atau 4 kali salam. Ada juga yang melaksanakan salat tarawih sebanyak 20 rakaat, yang dikerjakan 2 rakaat atau 10 kali salam. Keduanya memiliki dalil yang tersendiri, jadi tidak perlu memperdebatkan mana yang lebih sah salat tarawihnya, sebab masing-masingnya memiliki dalil tersendiri dan kedua dalil tersebut benar-benar sahih. Keutamaan salat tarawih. Yang pertama yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setara dengan qiyamul lail. Selain itu, keutamaan salat tarawih yakni umat Islam dapat mengerjakan secara berjamaah, baik di masjid maupun di rumah sendiri. Yang ketiga yaitu menguatkan tali silaturahmi. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Santi Novitasari. Selanjutnya, pembacaan materi yang kedua akan disampaikan oleh Amin Abdul Haris dengan NIM 2121120. Kepada Amin, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Abdul Haris dengan NIM 2121120. Baiklah, saya akan bacakan hasil makalah kelompok 6, yaitunya sholat sunat witir. Satu, pengertian sholat sunat witir. Sholat sunat witir adalah ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan usai mengerjakan sholat-sholat sunnah lainnya pada malam hari. Jadi sholat witir menjadi penutup dari ibadah qiyamul lail seperti sholat tahajud, sholat hajat dan lainnya, serta sholat tarawih pada bulan Ramadan. Berbeda dengan sholat sunat lainnya, Rasulullah SAW mengajarkan sholat witir dilakukan dengan jemaah rakaat yang ganjil, yakni boleh 1 rakaat saja, 3 rakaat, 5 rakaat, hingga maksimal 11 rakaat. Anjuran untuk melaksanakan sholat witir bisa ditemukan di sejumlah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat witir itu adalah hak setiap muslim. Siapa yang lebih suka witir 5 rakaat maka kerjakanlah, dan barang siapa yang lebih suka witir 1 rakaat maka kerjakanlah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. 2. Sholat witir pada bulan Ramadan. Sebenarnya witir bukan termasuk sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan secara berjemaah. Namun para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali serta bagi sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat khusus pada bulan Ramadan sholat witir sunat dilakukan secara berjemaah. Jadi sholat witir dianjurkan dikerjakan secara berjemaah setelah tarawih. 3. Setelah sholat witir bisa dikerjakan 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat setiap bulan Ramadan. Banyak umat muslim mengerjakan sholat witir dengan 3 rakaat, terutama berjemaah di masjid. Namun ada 2 cara dalam melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Cara pertama, sholat witir 3 rakaat dikerjakan dengan 2 kali salam. Pada cara pertama ini sholat witir dikerjakan dengan 2 rakaat kemudian salam, lalu dianjurkan dengan sholat 1 rakaat yang diakhiri dengan salam. Yang kedua, sholat witir dikerjakan 3 rakaat tersambung sekaligus dengan 1 salam. Pada cara kedua, sholat witir dilakukan 3 rakaat tanpa tashahud awal dan diakhiri dengan salam. Yang sholat sunat duha. Sholat sunat yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Waktu terbaik melakukannya yang pukul 8.00 hingga pukul 11.00. Sholat ini juga disebut dapat melancarkan rezeki sebagaimana hadis riwayat Hakim dan Tabrani seperti dikutip, dan Abu keberkahan sholat duha raih rezeki sepanjang hari plus ayat dan doa-doa karya Ustaz Arif Ar-Rahman. 2. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang sholat duha. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhan pada hari akhirnya. Haji riwayat Hakim dan Tabrani.
2 rakaat salat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Salat ini dilakukan secara tidak berjemaah. Barang siapa salat duha 12 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Majah. F. Salat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. 1. Salat Idul Fitri. Pengertian salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunat 2 rakaat yang dikerjakan umat muslim di pagi hari saat hari raya Idul Fitri. Biasanya salat ini dilakukan di tanah terbuka mengingat banyak sekali jemaah yang hadir pada saat pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri. Hukum salat Idul Fitri. Hukum melaksanakan ibadah salat Idul Fitri adalah sunat muakkad karena Rasulullah SAW selalu menjalankan, sedangkan menuntut pendapat Imam Ahmad hukumnya fardu kifayah dan menurut Abu Hanifah hukumnya fardu ain. Mengutip dari hukum salat Idul Fitri adalah sunat muakkad, sangat dianjurkan sebab Rasulullah tidak meninggalkan hingga beliau wafat. Kemudian ritual yang 1000 dilanjutkan oleh para sahabat beliau. Pelaksanaan salat Idul Fitri. Pelaksanaan salat Idul Fitri. Waktu salat Idul Fitri dimulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Hal ini berbeda dengan salat Idul Adha yang dianjurkan untuk mengawalkan waktu demi memberi kesempatan kepada masyarakat yang hendak berkurban, sedangkan salat Idul Fitri disunahkan untuk memperlambatnya untuk memberi kesempatan bagi mereka yang belum menunaikan zakat fitrah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Amin. Materi yang terakhir, saya sendiri yang akan menyampaikannya. Saya Dina Felian 2121096 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika kita memasuki masjid. Umumnya, sholat tahiyatul masjid dikerjakan secara sendiri-sendiri, dalam artian tidak berjamaah. Meskipun bersifat sunnah, namun siapa saja yang melaksanakan sholat tahiyatul masjid akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari sholat sunnah tahiyatul masjid ialah untuk memuliakan masjid. Hukum meninggalkan sholat sunat tahiyatul masjid ialah makruh. Sholat sunat tahiyatul masjid dilaksanakan dalam 2 rakaat dan cara pelaksanaannya sama seperti sholat sunnah lainnya. Diawali dengan niat dan dikerjakan sampai genap 2 rakaat. Niat dari sholat sunat tahiyatul masjid ialah Sholli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ketika kita ingin melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, ada beberapa kondisi di mana kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Pertama, ketika sholat berjamaah akan dimulai. Kedua, tidak dianjurkan sholat sunat tahiyatul masjid bagi khatib yang harus segera naik mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Ketiga, ketika kita datang terlambat ke masjid dan sholat khutbah Jumat itu tuh pun hampir selesai. Baik, materi selanjutnya ialah sholat sunat istisqa. Sholat sunat istisqa ialah sholat sunat yang dilaksanakan ketika kita membutuhkan hujan. Dalam artian, sholat sunat ini dilaksanakan ketika musim kemarau dan kita berdoa kepada Allah untuk didatangkan atau diturunkannya hujan. Dan hukum melaksanakan sholat istisqa ialah sunnah. Dan ada juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum melaksanakan sholat sunat istisqa ialah sunnah muakkad. Materi yang terakhir ialah sholat gerhana. Sholat gerhana ada 2, 1 kusuf dan 2 khusuf. Kusuf ialah sholat gerhana matahari, khusuf ialah sholat gerhana bulan. Dari sholat gerhana ialah sunnah muakkad. Sholat gerhana bulan dan juga matahari dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Karena dulu Rasulullah SAW juga melaksanakannya berjamaah di masjid. Sholat gerhana dilakukan dalam 2 rakaat. Masing-masing rakaat dilaksanakan dengan 2 kali berdiri, 2 kali membaca qiraah Al-Quran, 2 ruku dan 2 sujud. Baik, hanya itu materi kita pada hari ini.
Saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari materi sholat-sholat sunnah. Di antara banyaknya sholat-sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, di antara sholat sunnah tersebut ada yang dianjurkan dan ada yang tidak, yang dilaksanakan berjamaah, ada juga yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Namun, Rasulullah tetap melaksanakannya sebagai tauladan bagi umat-umat muslim. Dari semua sholat sunnah, intinya sholat sunnah dilaksanakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah sholat wajib. Baik, kami dari kelompok 6 hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.